Di negeri yang luas tempat langit dan bumi seolah tak berjarak, berdiri alam dengan wajah yang luar biasa, menakjubkan, sekaligus penuh misteri. Dari pegunungan batu yang menjulang ke langit hingga danau yang memantulkan cahaya seperti cermin surga, alam Tiongkok menyimpan kisah tua, kisah yang menyatu antara legenda, roh, dan sains. Ini adalah perjalanan menuju jantung Tiongkok yang fantastis dan mistis, di mana setiap batu, setiap air, dan setiap kabut punya cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali. Di Provinsi Hunan, berdiri hutan batu yang menembus kabut, Zhangjiajie, gunung batu pasir vertikal setinggi hampir 1.000 meter. Ribuan pilar menjulang seperti menara yang lahir dari bumi, membentuk lanskap yang begitu tak masuk akal hingga dijadikan inspirasi dunia Pandora dalam film Avatar. Tapi jauh sebelum dunia mengenalnya, masyarakat Tujia dan Miao sudah lama menyebut Zhangjiajie sebagai tanah para roh penjaga langit. Mereka percaya setiap pilar batu dihuni oleh roh leluhur yang menjaga keseimbangan bumi. Ketika kabut turun dan gunung-gunung itu menghilang di antara awan, mereka mengatakan para dewa sedang berjalan di antara langit dan tanah. Secara ilmiah, formasi ini terbentuk selama jutaan tahun akibat erosi angin dan air. Tapi ketika kita melihatnya dari dekat, pilar-pilar batu yang berdiri seperti menara ilahi, sulit untuk tidak percaya bahwa alam memiliki jiwa. Di ketinggian lebih dari 2.000 meter, di perbatasan antara Tiongkok dan Korea Utara, terhampar Danau Tianqi, Danau Surga. Airnya biru kehijauan, jernih seperti kristal, dikelilingi gunung-gunung yang tertutup salju abadi. Namun di balik keindahannya, Tianqi menyimpan misteri yang menimbulkan banyak tanya. Penduduk sekitar sering melaporkan penampakan makhluk aneh yang muncul dari permukaan air. Mereka menyebutnya monster Danau Tianqi. Makhluk besar berbentuk naga yang muncul di permukaan lalu menghilang tanpa jejak. Cerita tentang makhluk ini sudah dicatat sejak dinasti Qing, ketika para penjelajah menulis bahwa air danau bergolak seperti ada naga di dalamnya. Bagi masyarakat setempat, Tianqi bukan hanya danau. Ia adalah gerbang menuju surga, tempat para dewa turun dari langit untuk mandi di airnya. Para ilmuwan mencoba mencari penjelasan. Mungkin itu hanya hewan besar atau efek ilusi cahaya di atas air dingin. Tapi bahkan mereka mengakui di Tianqi ada sesuatu yang sulit dijelaskan sepenuhnya. Di tempat ini, batas antara mitos dan kenyataan menjadi kabur. Di utara Tiongkok, membentang Gurun Gobi, salah satu wilayah paling keras dan sunyi di muka bumi. Tapi di balik keheningannya, Gobi adalah tempat di mana sejarah bumi berbicara lewat fosil. Disinilah, di antara bukit pasir dan batuan purba, para arkeolog menemukan sisa-sisa dinosaurus yang berusia lebih dari 80 juta tahun. Gurun ini juga dikenal dengan fenomena pasir bernyanyi. Saat angin kencang bertiup, pasir bergerak dan menghasilkan suara rendah seperti nyanyian bumi. Bagi masyarakat nomaden Mongolia, suara itu adalah pesan dari roh leluhur. Mereka percaya saat pasir bernyanyi, roh bumi sedang berkomunikasi dengan langit. Dalam legenda, di bawah pasir Gobi, tertidur naga raksasa yang menghembuskan napas, membuat pasir bergema. Sementara bagi ilmuwan, suara itu adalah hasil resonansi
antara butiran pasir halus yang bergetar bersama. Dua penjelasan, dua dunia, tapi keduanya menunjukkan satu hal yang sama. Gurun Gobi adalah tempat di mana alam dan legenda berjalan berdampingan. Di selatan Tiongkok ada pemandangan yang begitu indah hingga para pelukis kuno menyebutnya surga yang turun ke bumi. Inilah Guilin, negeri dengan formasi batu karst yang muncul dari kabut, berpadu dengan sungai Li yang mengalir tenang di antara pegunungan kapur. Setiap batu di Guilin memiliki bentuk unik. Ada yang menyerupai naga tidur, singa penjaga, bahkan dewi yang tengah menatap bumi. Dalam budaya Tiongkok, Guilin dianggap sebagai simbol keseimbangan antara yin dan yang, antara lembutnya air dan kokohnya batu. Para biksu Tao percaya, energi spiritual bumi atau Qi mengalir paling kuat di sini. Banyak kuil dibangun di lereng karst karena mereka yakin tempat ini adalah simpul dari keseimbangan kosmos. Secara geologis, karst Guilin terbentuk dari batu kapur yang larut oleh air hujan selama lebih dari 200 juta tahun. Tapi cara alam membentuknya terasa seperti seni, bukan kebetulan. Saat matahari terbit dan kabut menari di antara gunung, sulit membedakan antara dunia nyata dan mimpi. Dari Zhangjiajie yang menjulang ke langit hingga Tianqi yang tersembunyi di antara awan. Dari Gobi yang bernyanyi hingga Guilin yang seperti lukisan. Alam Tiongkok bukan sekadar keindahan, tapi juga ingatan kuno tentang bagaimana manusia dan bumi dulu hidup dalam harmoni. Setiap tempat membawa pesan bahwa alam bukanlah benda mati yang bisa dimiliki, tapi makhluk hidup yang terus berbicara lewat keindahan dan misterinya. Di zaman modern yang serba cepat, kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan napas bumi, dan menyadari bahwa kita hanyalah tamu di planet ini. Alam dengan segala keanehan dan keajaibannya adalah saksi dari peradaban yang terus berubah. Dan seperti kata pepatah Tiongkok kuno, bumi mungkin diam, tapi ia menyimpan semua rahasia surga. Karena pada akhirnya, alam yang fantastis dan mistis ini adalah cermin dari jiwa manusia itu sendiri.